pemirsa, kita kembali di Fokus NTB pada hari ini. Kita masih berbicara kaitan dengan bagaimana kemudian sekolah aman dari COVID-19. Tapi saya ingin kembali ke Bang Arif. Bang Arif, apa kemudian yang dilakukan, langkah-langkah yang dilakukan Dinas Sosial di dalam upaya layanan psikososial itu? Seperti apa konkretnya begitu yang dilakukan kepada masyarakat? Oke, baik. Apa yang kami lakukan layanan tadi, mungkin sedikit saya memberikan ada layanan yang kami berikan itu melalui Kementerian Sosial. Jadi kami ada layanan namanya TEPSA, Pak, Telepon Pelayanan Sosial Anak. Jadi di sini saya ada bawa posternya. Jadi TEPSA ini yaitu merupakan layanan layanan call center yang bisa dihubungi yaitu dengan nomor telepon 1.500-771. Oh, berarti sama dengan kalau kita tuh mengenai kekerasan misalnya. Khusus mulai mengenai kekerasan saja. Iya. Oke, nanti kita lanjut. Jadi tadi menyambung TEPSA ini, tadi kepanjangannya TEPSA ya? TEPSA, Telepon Pelayanan Sosial Anak. Telepon Pelayanan Sosial. Jadi ini pun, kalaupun misalnya ada yang melihat, kemudian ada yang mendengar, mungkin ada yang merasakan, bisa langsung menghubungi. Jadi TEPSA ini merupakan yaitu untuk bisa disebutkan, Mas, bisa ditelepon kemana? Ke nomornya 1.500-771. Oke, 1.500-771. Jadi nanti akan dicantumkan di layar kita. Jadi nanti akan terhubung langsung ke operatornya yang di Jakarta. Jadi nanti dari operator Jakarta akan menghubungi rekan-rekan Saktipesos yang ada di seluruh Indonesia. Misalnya contoh kasus, ada kasus di daerah A, jadi si operator dari pusat akan menghubungi teman-teman Saktipesos yang ada di daerah tersebut untuk melakukan penjangkauan, kemudian asesmen, kemudian sampai melakukan terminasi apa kendalanya seperti itu. Jadi kami ada layanan TEPSA. Sampai sejauh ini layanan TEPSA itu apakah sudah dimanfaatkan betul oleh masyarakat kita atau masih belum maksimal? Untuk saat ini alhamdulillah, cuman karena memang untuk layanan TEPSA ini sendiri sampai saat ini masih sistem berbayar. Jadi masih sistem berbayar, dan insya Allah ke depan juga dari Direktorat Rehabilitasi Sosial Anak akan melakukan upaya dengan bekerja sama dengan provider layanan ini agar diupayakan bisa gratis. Artinya belum dimanfaatkan maksimal sekarang. Untuk saat ini banyak pengaduan yang sudah masuk ke TEPSA gitu. Tapi selain TEPSA ini kan kita juga bisa sering menerima laporan, baik itu menerima laporan langsung, baik itu dari masyarakat, kemudian karena kami juga bekerja sama dengan APH di sini, dalam hal ini aparat penegak hukum, kepolisian, kemudian kejaksaan. Jadi kami kadang menerima laporan langsung dari kepolisian, langsung menghubungi teman-teman Saktipesos gitu, tanpa melalui TEPSA gitu. Jadi bisa langsung menghubungi kami di lapangan. Itu bentuk-bentuk layanan psikososial yang dilakukan oleh teman-teman Peksos begitu? Iya. Selain itu, apakah ada hal-hal yang seperti dikatakan tadi, misalkan bagi mereka yang katakanlah menjadi ODP, PDP, dan bahkan yang sudah positif COVID-19 itu, ada langkah khusus atau penanganan khusus nggak yang dilakukan oleh teman-teman Peksos tentunya? Bekerja sama dan tentu mungkin dengan teman-teman medis begitu. Iya. Untuk layanan ini, karena ini juga baru-baru hampir 1 hari yang lalu, saya mendapat informasi dari salah satu pasien positif yang ada di salah satu di Kabupaten Lombok Barat. Ini kita lihat di sini orang tuanya dua-duanya positif. Ya. Kemudian dia mempunyai 5 anak, di mana 3 anaknya ini berusia masih balita, berusia 11 tahun, kemudian 6 tahun dan 2 tahun. Kemudian saat ini si anak tersebut tinggal dengan kakek neneknya. Itu. Kemarin saya mendapat informasi dari pihak Satgas desanya bahwa yang bersangkutan meminta kalau bisa diadakan trauma healing gitu kepada anak-anaknya atau layanan psikososial. Saya bilang kami siap Pak, karena memang itu salah satu tugas kami. Kemudian arahan dari pihak desa meminta kami untuk bersurat dulu ke puskesmas setempat. Gitu. Karena nanti dari puskesmas atau tim medis itu akan memberikan mungkin bagaimana nanti penanganannya, apakah kami bisa kontak langsung atau mungkin seperti apa nanti itunya, dan ini akan kami lakukan dalam waktu dekat untuk melakukan layanan untuk psikososial. Bang Arif, saya ingin lebih tajam lagi menggali apa yang kemudian disampaikan tadi. Kalau kita melihat data yang positif di Nusa Tenggara Barat sampai dengan hari ini mungkin hampir mencapai 278 lah. Kita belum tahu lagi update hari ini dan hari-hari ke depannya begitu. Bagaimana kemudian dampaknya terhadap psikologi anak ini ketika ada orang tua mereka positif COVID-19, baik orang tua ayahnya ataupun ibunya seperti itu, bapaknya. Karena sebagian kita melihat di masyarakat kita justru mereka dikucilkan begitu. Orang-orang tidak berani mendekat dengan mereka. Meskipun memang kalau kita ketahui nanti
bisa saja dia negatif kan anak-anak ini. Sejauh ini teman-teman dari Peksos sendiri bagaimana melihat fenomena seperti ini? Baik, benar yang disampaikan Bapaknya tadi terkait dengan tadi kalau kita mungkin bisa bahasakan stigma negatif dari pasien, terlebih dari anak-anak ini. Jadi seperti yang disampaikan, mungkin ada contoh kasus, mungkin ada anak yang terpapar, kemudian pasti akan timbul mungkin kalau istilahnya bullying dari, bisa jadi dari rekan-rekan, Bahkan diasingkan begitu. bahkan diasingkan, ya, stigma negatif ini. Nah, kami tetap melakukan bagaimanapun ini tidak terlepas dari tadi, dari peran orang tuanya masing-masing. Jadi bagaimana peran dari orang tua untuk tadi, untuk memberikan memberikan pengasuhan, kemudian memberikan motivasi. Memang sampai saat ini kami terus memberikan sosialisasi. Jadi kami teman-teman Saksi Peksos tetap melakukan sosialisasi. Kami bagaimanapun menganggap kami mempunyai prinsip dekati orangnya, jauhi penyakitnya. Gitu. Jangan sampai kan anak-anak tersebut nanti menjadi aib seperti itu kan. Mungkin karena dia terdampak COVID, kemudian dijauhi gitu. Padahal yang kalau kita bisa lihat yang kita jauhi kan penyakitnya gitu, bukan orangnya gitu. Mungkin orangnya tapi kan justru sekarang ini orangnya dijauhi, orangnya dijauhi juga. Mungkin dalam hal ini mungkin dekati ya dengan tadi, dengan menjaga protokol jaga jarak gitu kan. Baik, terima kasih. Melakukan kontak langsung. Bang Arif, saya ingin ke Bu Sekdis. Kalau tadi teman-teman Peksos itu ada tuh semacam layanan yang diberikan untuk bisa menghubungi dan bisa menyambungkan mereka dengan dinas sosial di masing-masing kabupaten kota. Dari dinas BP3 AP2 KBP sendiri, seperti apa layanan yang diberikan untuk setidaknya memudahkan kepada masyarakat ketika di musim-musim saat seperti ini, mungkin mereka bisa mendapatkan solusi dari setiap persoalan dan masalah, terutama bagi anak-anak mereka. Baik, terima kasih Mas. Di kami di DP3 AP2 kami ada beberapa bentuk layanan. Misalnya di setiap kabupaten ada terbentuk PATBM, yaitu Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat. Jadi bila mana seseorang di satu kabupaten, itu di masing-masing desa, kabupaten? Di kabupaten. Masing-masing kabupaten. Ya. Jadi kabupaten tersebut di desanya juga bisa tergantung dari inisiasi kabupaten juga, karena kami sudah menginisiasi ke 10 kabupaten kota se-NTB. Di sana ada PATBM, ada pula Satgas. Jadi ada juga dialog warga. Jadi apabila ada warga yang kena, mereka bisa memberi istilahnya menginformasikan kepada Satgas tersebut atau kepada PATBM yang masing-masing desa terbentuk 1 atau 2. Jadi apabila di masyarakat terjadi satu korban kemudian dia tidak bisa menginformasikan kepada rumah sakit atau kepada pusat yang terdekat, dia bisa menghubungi PATBM tersebut atau di Satgas. masing-masing kabupaten kota berbeda-beda kontak yang bisa dihubungi. Anggotanya ada Satgasnya dan juga ada anggotanya. Itu berbeda dari Satgas COVID dari masing-masing kabupaten kota. Kan kalau kita lihat masing-masing kabupaten kota itu punya Satgas, kemudian di desa juga punya Satgas sendiri. PATBM ya. Itu berbeda dengan PATBM. Beda, karena Satgas satu pertama untuk perlindungan anak dan perempuan, tetapi yang di desa ini juga sama perlindungannya, cuma lebih mendekatkan kepada perlindungan anaknya. Iya. Kalau Satgas itu untuk perempuan dan anak. Oke. Kalau sampai sejauh ini, bagaimana kita melihat mengukur kinerja dari teman-teman ini dalam upaya perlindungan anak itu sendiri? Ya, kami terus memantau dengan ibaratnya tiap hari kita terus berkomunikasi. Apakah di desa tersebut ada korban, apakah ada pelayanan, sehingga kami bisa mempunyai data-data tersendiri mengenai berapa orang yang kena, berapa orang yang ODP atau PDP. Nah, selain itu juga kami mempunyai layanan mengenai TESA. Kalau dari sosial TEPSA tadi TEPSA, ya. TEPSA. Nah, kalau TESA ini adalah telepon sahabat anak. Jadi benar-benar digunakan oleh anak apabila dia salah satunya misalnya kekerasan. Telepon sahabat anak. Iya. Jadi apabila seseorang anak misalnya dia dibully, dia akan mencurahkan kepada kakak TESA. Nah, kakak TESA akan memberi semacam memberikan informasi bagaimana cara solusinya gitu. Nah, baru-baru ini juga kadang-kadang lucu juga kita. Artinya ini ruang curhat untuk anak-anak lah, untuk mengatasi persoalan yang dihadapi di musim pandemi corona ini. Begitu. Iya, betul. Karena kemarin sudah kita dapat informasi juga ada, tapi mengenai kekerasan. Nah, kemudian kakak TESA menyalurkan kepada UPTD. Kami sudah mempunyai UPTD, kebetulan ada di samping kantor Dikbud Provinsi. Jadi di sana
disalurkan gitu loh. Misalnya dia seorang anak mendapat kekerasan dari anak, melaporkan dan memberikan pendampingan kepada anak tersebut untuk berangkat ke UPTD. Nah, di UPTD juga kami memberi pendampingan sampai selesai. Oke. Artinya memang ketika ada kasus, ada persoalan dari anak itu bisa dihubungi dan bisa untuk hanya sekedar sharing juga bisa begitu. Bisa ya. Oke. Saya ingin ke Pak Kadis. Pak Kadis, Ya. Kalau kita melihat sebenarnya kan program dari bapak-bapak dan ibu-ibu yang 4 ini sebenarnya bisa disinkronkan menjadi satu ini. Bahkan sama-sama memiliki satu kepedulian yang tinggi kaitan dengan tumbuh kembang anak terutama di pandemi corona seperti saat ini. Dinas Pendidikan sendiri tadi seperti yang disampaikan oleh Mbak Mauli sendiri sudah memastikan tidak bahwa pembelajaran yang diberikan kepada anak-anak melalui daring dan lain sebagainya itu mendapatkan pengawasan yang cukup ketat baik dari pihak sekolah dan pihak orang tua untuk memastikan bahwa tidak ada efek samping yang terjadi dengan hal-hal seperti ataupun aktivitas yang dilakukan saat ini. Ya, sejauh ini dari pemantauan kami pada perpanjangan 3 kali ini anak-anak belum ada yang komplain, belum ada yang melaporkan kepada sekolah karena dalam proses pembelajaran ini anak-anak yang kita kelola ini kan lebih pada usia yang lebih siap untuk usia remaja ya. Adapun yang kami lakukan untuk memfasilitasi itu kita memastikan satu layanan kepada anak belajar mandiri itu sesuai dengan kondisinya, diutamakan online, semi online. Kemudian melibatkan keluarga dan keluarga langsung bisa berhubungan dengan para wali kelas jika ditemukan masalah. Jika anak-anak itu merasa ada sesuatu yang ganjal, apakah dia tidak bisa menyelesaikan pekerjaan atau kesulitan, ataukah di lingkungannya itu daya dukung orang tuanya dan lingkungan di rumahnya itu kurang, itu dikomunikasikan. Dan progres setiap mingguannya, setiap guru kami minta jangan berbarengan memberikan tugasnya, memberikan materinya agar anak ada stres. Nah, seperti tadi saya sampaikan, sudah diatur begitu. Iya, sekolah mengatur pembagian tugas jadwalnya karena pada posisi saat seperti ini kita tidak bisa mengejar ketuntasan. Jadi biar proses pembelajaran dan pelayanan pendidikannya itu bisa tetap dilakukan tanpa harus selesai, istilah Mbak Maulin tadi, tanpa harus selesai kurikulum. Nah, oleh karenanya model pembelajaran yang bisa dilakukan untuk menghilangkan kejenuhan itu sebenarnya sudah ada dalam sistem pendidikan. Saya menyebut dengan istilah problem based solving, kemudian problem based learning, kemudian ada project dan produk. Jadi project based learning itu arahnya adalah strategi dan pendekatan pembelajaran untuk diberikan kepada anak dalam kurun waktu tertentu. Apakah dia melakukan eksperimen, apakah dia menulis, apakah dia membuat prosedur kerja, dan itu kan lama waktunya itu. Nah, misalnya tentang kokpit memanfaatkan lingkungannya untuk menghilangkan kejenuhan mengatasi pandemi COVID. Itu tidak bisa selesai 3 hari, bisa dia 3-4 hari, bahkan 1 minggu. Itu project. Nah, belum lagi kalau pendekatan strategi yang digunakan itu menggunakan product based learning. PBL, product based learning, itu ada hasil. Misalnya anak-anak membuat baju, mendesain baju, anak-anak mendesain sebuah eksperimen tertentu, dan ini pasti tidak menyeduhkan. Bisa jadi anak-anak yang melakukan dengan pendekatan pembelajaran seperti itu justru orang tuanya asik ikut terlibat. Oh, ini akan menjadi hasil seperti apa. Jadi problem based yang kita alami saat ini dengan mengkaji lingkungan terhadap kondisi anak-anak, kondisi orang tua, dan dia membuat satu analisa. Itu butuh panjang. Kalau dia ingin ada satu hasil, ada project. Misalnya tadi kayak prosedur kerja, kemudian kayak leaflet, hasil karya tulis, itu project. Tapi membuat makanan, buat baju, buat mesin, buat produk. Nah, itu sangat panjang dan anak bisa mengalami proses pembelajaran itu dari prosesnya, tidak serta-merta melihat hasilnya, tapi proses. Justru pembelajaran itu esensinya adalah di proses. Dari proses itu. Bukan di ending hasilnya. Terima kasih, Pak Kadis. Kita akan kembali sejenak pariwara berikutnya. Besok kami akan kembali sejenak pariwara berikutnya. Tetaplah bersama kami di Fokus.